Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Miftahul Izzi Sulistyo, biasa disapa dengan panggilan Izzi, dengan NIM 2381130740. Bagian 1. Siapa sebenarnya Ibnu Battuta? Ibnu Battuta atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta lahir di Tangier, Maroko pada tanggal 24 Februari 1304 dari keluarga yang dihormati dan terkenal sebagai para ulama fikih atau ahli Islam. Ibnu Battuta tumbuh dalam lingkungan yang cinta belajar. Orang tuanya adalah ulama di bidang hukum Islam, dan Ibnu Battuta sendiri dikenal sangat cerdas dari kecilnya. Karena kepintarannya ini, banyak sekali orang berharap ia menjadi seorang qadhi atau hakim yang bijaksana sesuai tradisi keluarganya. Tetapi tahukah teman-teman, ternyata Ibnu Battuta punya impian lain dan mimpi lain. Ia tidak ingin hanya duduk di satu tempat dan menjadi hakim. Ia ingin menjelajahi dunia, mencari ilmu dan menyaksikan keindahan Islam di tempat yang jauh. Bagian 2. Awal mula perjalanan besar seorang Ibnu Battuta. Ibnu Battuta memulai petualangan panjangnya saat ia menginjak usia 21 tahun pada tanggal 22 Juni 1325. Ia meninggalkan tanah kelahirannya yaitu Tangier dengan tujuan utama menunaikan ibadah haji ke Mekah. Awalnya ia hanya berniat pergi untuk berhaji. Namun perjalanan ini menjadi awal dari petualangan panjang yang membawanya ke berbagai penjuru dunia. Ada sebuah pepatah dalam Islam yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Pepatah ini mengingatkan kita bahwa mencari ilmu itu sangat penting, bahkan jika kita harus pergi yang jauh. Semangat ini membakar jiwa Ibnu Battuta, dan ia memegang prinsip yang disebut ar-rihla fi thalab al-ilmi, yang artinya perjalanan untuk mencari ilmu. Jadi ibadah haji ini bukan hanya perjalanan ibadah baginya, tetapi juga awal dari sebuah petualangan besar untuk belajar tentang berbagai budaya, ilmu, dan adat istiadat dari berbagai tempat. Selama perjalanannya itu, Ibnu Battuta menjelajahi lebih dari 44 negara yang sekarang kita kenal dan menempuh jarak lebih dari 120.700 km. Bagian 3. Tantangan dan perjalanan Ibnu Battuta. Namun perjalanan itu bukan tanpa rintangan. Ibnu Battuta menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari penyakit yang dia derita, cuaca ekstrim yang kadang sangat panas atau sangat dingin, hingga ancaman dari para perampok. Meski begitu, Ibnu Battuta selalu percaya dan tidak mudah untuk menyerah. Ia yakin bahwa ilmu yang ia akan dapatkan dari perjalanannya ini akan sangat berharga. Setiap pengalaman, pelajaran, dan kebudayaan yang ia temui selalu ia catat dengan teliti. Bayangkan, meski ia bertemu banyak tantangan dan bahaya, semangat seorang Ibnu Battuta tidak pernah padam. Ia melanjutkan perjalanannya, belajar dari setiap tempat ke tempat lain, dan mencatat hampir setiap pengalaman yang ia alami. Bagian 4. Karya terbesar Ibnu Battuta, Kitab Rihlah. Dari semua pengalaman luar biasanya ini, Ibnu Battuta akhirnya menulis sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul Ar-Rihlah atau Tuhfat An-Nuzar fi Gharaib Al-Amsar wa Ajaib
Al-Asfar. Yang apa artinya? Artinya adalah persembahan seorang pengamat tentang kota-kota asing dan perjalanan yang mengagumkan. Dalam buku ini, Ibnu Battuta menulis semua yang ia pelajari dan alami sepanjang perjalanannya, mulai dari keunikan budaya, adat istiadat, hingga orang-orang yang ia temui. Ia bahkan menulis tentang bagaimana cara hidup masyarakat di tempat yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Buku ini menjadi karya yang sangat berharga karena melalui tulisan Ibnu Battuta kita bisa tahu bagaimana kebudayaan, bahasa, dan tradisi yang ada di dunia pada zamannya. Karena dedikasinya ini, seorang Ibnu Battuta akhirnya dikenal bukan hanya sebagai penjelajah, bukan hanya sebagai petualang, tapi juga sebagai sejarawan dan seorang antropolog, yaitu orang yang mencatat dan mempelajari budaya dan peradaban manusia. Bagian 5. Perjumpaan Ibnu Battuta dengan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Ibnu Battuta dalam petualangannya adalah ketika ia bertemu dengan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir dari Kesultanan Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam yang terletak di Sumatera, Indonesia. Ibnu Battuta sangat terkesan dengan keilmuan Sultan Mahmud yang menjalankan hukum Islam dengan baik dan penuh perhatian pada rakyatnya. Sultan ini sangat adil, peduli, dan selalu berusaha mengayomi rakyatnya. Bagi Ibnu Battuta, Sultan Mahmud adalah contoh pemimpin yang ideal, yang menjaga dan melindungi rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Peristiwa ini adalah salah satu contoh bagaimana Ibnu Battuta selalu berusaha memperkenalkan nilai-nilai Islam, persahabatan, dan penghormatan dalam setiap perjalanannya, dalam setiap petualangannya. Bagian 6. Penghargaan untuk Ibnu Battuta. Pengakuan atas kontribusi besar dari Ibnu Battuta ini bukan hanya datang dari dunia Islam, tetapi juga dari dunia Barat. Bayangkan teman-teman, bahkan ada kawah di bulan sana yang diberi nama Kawah Ibnu Battuta. Sebagai penghormatan atas jasanya dalam dunia penjelajahan, tidak hanya itu, di Dubai ada pusat pembelanjaan terkenal yang bernama Ibnu Battuta Mall yang didesain untuk menghormati perjalanannya. Di sini, setiap sudut mall mengingatkan kita pada tempat-tempat yang pernah dikunjungi Ibnu Battuta, seperti Tiongkok, India, dan Persia. Pemberian nama kawah di bulan tadi oleh para ilmuwan Barat juga menjadi bukti bahwa warisan intelektual Ibnu Battuta dihargai oleh masyarakat dunia, bukan warga Islam saja. Penghargaan ini tidak hanya sekedar simbol, tetapi merupakan pengakuan atas kontribusi besar Ibnu Battuta dalam memperkaya pengetahuan dunia. Bagian 7. Warisan dan pengaruh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta bukan hanya seorang penjelajah geografis, tapi juga seorang duta budaya yang membawa nilai-nilai Islam ke seluruh dunia. Dimanapun ia berada, ia selalu berusaha memahami dan menghargai adat istiadat setempat. Ia juga memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau budaya mereka. Ibnu Battuta memperlihatkan sikap persahabatan dan keramah tamahan di setiap perjalanannya.
Hal ini membuatnya dikenal sebagai duta Islam yang penuh semangat persatuan dalam keragaman. Perjalanan hidup Ibnu Battuta tidak hanya sekedar kisah petualangan penuh tantangan, tetapi juga sebuah kisah yang mengajarkan banyak hikmah dan inspirasi bagi umat muslim dan dunia. Melalui pengalaman panjangnya menjelajahi berbagai negara dan budaya, Ibnu Battuta memberikan pesan tentang pentingnya ilmu, persaudaraan, dan rasa hormat terhadap perbedaan budaya. Kisah hidup Ibnu Battuta menginspirasi kita untuk selalu menghargai keberagaman, menjunjung tinggi persaudaraan, dan tidak pernah berhenti belajar. Ia telah meninggalkan warisan berharga bagi umat muslim dan dunia, yaitu semangat untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan di setiap tempat, dalam setiap perbedaan budaya, dan di tengah tantangan kehidupan. Warisan Ibnu Battuta bukan hanya catatan tentang perjalanannya, tetapi juga merupakan catatan tentang bagaimana menjadi muslim yang penuh kasih sayang, terbuka, dan bijaksana. Sebagai penutup, kisah Ibnu Battuta ini mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup seorang muslim adalah perjalanan yang harus penuh dengan manfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam hidupnya, ia telah menginspirasi banyak orang untuk menjelajahi hidup dengan semangat, mencari ilmu, dan rasa saling menghargai. Semoga kita semua dapat mengikuti jejaknya, menjadi muslim yang taat, pecinta ilmu, dan pembawa damai dimanapun kita berada. Warisan Ibnu Battuta adalah pengingat abadi bagi kita seorang muslim. Untuk apa? Untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, berkontribusi bagi kemanusiaan, dan menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih.